Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar materi perpangkatan dan bentuk akar, khususnya untuk adik-adik yang sekarang sedang atau masih duduk di kelas 9 atau kelas 3 SMP. Materi ini adalah materi matematika di semester 1. Semoga adik-adik bisa memanfaatkan pembelajaran dalam video ini untuk belajar matematika. Baik, pertama kita akan masuk ke materi perpangkatan. Perpangkatan ini seperti apa? Jadi kalau misalkan ada A, ini sebuah bilangan ya, pangkat N, ini maksudnya adalah perkalian bilangan A. Jadi perkalian bukan penjumlahan. Perkalian bilangan A sebanyak, ini banyaknya berapa? Banyaknya adalah N kali. Jadi kalau N-nya ini 2, ya kita kalikan A-nya ini sebanyak 2 kali. Kalau N-nya ini 4, maka kita kalikan sebanyak 4 kali. Jadi maksudnya A pangkat N adalah perkalian bilangan A sebanyak N kali. Gitu ya. Bisa dipahami? Kalau kita terapkan dalam sebuah angka, misalkan 2 pangkat 3. Berarti maksudnya adalah perkalian bilangan 2 sebanyak 3 kali. Nggak boleh lebih. Karena memang pangkatnya 3. Gitu ya. Jadi kalau ini kita misalkan dengan huruf, ya kita kalikan huruf tersebut sebanyak berapa pangkatnya. Itu maksudnya. Bisa pangkat N, bisa pangkat M, dan seterusnya. Ini hanya sebuah lambang. Nah, untuk belajar perpangkatan ini juga perlu diingat sifat-sifatnya. Jika misalkan ada A pangkatnya M dikali A pangkat N. Ini kan beda pangkatnya ini, tapi A-nya ini sama. A-nya ini sama. Maka kita cukup mengerjakan A pangkatnya ini, bilangan yang di atas ini kita jumlahkan. Jadi A pangkat M ditambah N. Jadi kalau perkalian dengan bilangan pokoknya, ini bilangan pokoknya, A-nya ini bilangan pokok namanya, itu sama, maka kita cukup menjumlahkan pangkatnya saja. Beda dengan pembagian. A pangkat M, karena nanti kemungkinan akan ketemu dengan soal yang bentuknya pembagian. Ini A-nya sama bilangannya, tapi pangkatnya beda. Nah, ini operasinya dibagi. Bagaimana cara mengerjakannya? A, ya, hanya cukup ditulis satu saja, kemudian pangkatnya dikurang. Kalau tadi ditambah, sekarang dikurang. Itu ya. Syaratnya ini, A-nya ini sama bilangannya. Misalkan di sini 2 ya 2 semuanya. Pangkatnya beda nggak masalah. Baik, ada sifat lagi yang perlu diingat begini. Ada A pangkat M, kemudian pangkat lagi N. Nah, ini bagaimana cara mengerjakannya? A-nya tetap, kemudian pangkatnya yang di dalam kurung ini kita kalikan dengan pangkat yang di luar kurung. Dikali ya, bukan ditambah. Jadi dikali. A pangkat M dikali dengan N. Ya, semoga ini bisa menjadi dasar kita dalam belajar perpangkatan. Masih banyak sifat yang lain, tapi saya akan tulis beberapa sifat saja. Ini yang perlu kita jadikan dasar untuk menjawab beberapa soal berikut ini. Kita masuk ke soalnya atau contohnya. Misalkan soal nomor 1 begini soalnya. Ada 4P
Jadi tidak harus A. Ini masalah huruf, ini terserah kita ya, atau terserah soalnya. 4P pangkat 2 dikali P pangkat 4. Kemudian dikali lagi 5 P pangkat 2. Caranya bagaimana? Perhatikan di sini hurufnya kan P semua nih. Ini P, ini P, ini P. Tapi kita akan rubah dulu. 4P pangkat 2 dikali P pangkat 4 ini bisa langsung. 4 kan kalau dikalikan dengan 1, misalkan di sini 1 gitu ya. Ya ini kan hasilnya 4 tetap. Nah, P-nya ini kan sama. Seperti tadi sifatnya bahwa kalau bilangan pokoknya sama, maka kita tinggal menjumlahkan pangkatnya. Berarti P-nya tetap ditulis 1 saja, 2 ditambah 4 ini. 2 ditambah 4, jadi pangkat 6. Oke, sekarang kita akan kalikan lagi. Perhatikan, ini di dalam kurung. Ini yang perlu kita ingat, ini di dalam kurung. Maksudnya adalah 5 kita pangkatkan 2 dan P juga kita pangkatkan 2. Caranya kita pisah saja. 5 pangkat 2 dikali dengan P-nya juga pangkat 2. Nah, sekarang kita tulis 4P pangkat 6 dikali dengan 5 pangkat 2 ini kan 5 kuadrat. Berarti 5 kali 5. Perkalian 5 sebanyak 2 kali. Berarti 5 kali 5 hasilnya adalah 25. Kemudian P-nya kita ikutkan saja di belakangnya ini. P pangkat 2. Nah, sekarang kita akan tinggal ngalikan. Di sini ada angka 4, di sini ada angka 25. 4 dikali 25 berapa? Ayo, 4 kali 25. Ya, benar, hasilnya adalah 100. Nah, ini kan di sini ada P juga sama kan? Kita tinggal menjumlahkan pangkatnya saja. P pangkat 6 ditambah 2. Hasilnya adalah 8. Jadi, hasilnya di soal nomor 1 ini adalah 100 P pangkat 8. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita akan masuk ke soal nomor 2. Soal nomor 2 saya tulis sebelah kanan di sini. Ada 7N pangkat 5. N pangkat 5. Dikali dengan M pangkat 3. Titik. Titik ini juga artinya perkalian. Jadi jangan bingung kalau ada titik seperti ini berarti dia juga perkalian. N pangkat 3. Kita cari yang sama hurufnya. Di sini ada N pangkat 5, di sini ada N pangkat 3. Bagaimana caranya? Caranya ya kita tambahkan pangkatnya karena bilangan pokoknya sama-sama N ini sama. Jadi 7 ini kita tulis 7 yang di depan di sini. Kemudian kalau dikali dengan M pangkat 3 ya hasilnya kan M pangkat 3. Karena M gak ada kawannya. Nah, sekarang kita tinggal mengalihkan N-nya. N-nya ini pangkatnya 5, satunya pangkatnya 3. 5 ditambah 3. Hasilnya adalah 8. Cukup seperti ini. Jadi hasilnya adalah 7M pangkat 3, N pangkat 8. Semoga ini bisa dipahami ya berkaitan dengan perpangkatan. Sekarang kita masuk ke bilangan atau bentuk akar. Mohon maaf, bentuk akar. Karena tadi materinya adalah perpangkatan dan bentuk akar. Kita masuk ke bentuk akar. Sebelum masuk ke soal atau bagaimana kita menentukan bentuk akar dari soal-soal yang diberikan, saya akan ingatkan terlebih dahulu bahwa akar A ditambah
akar A sama dengan 2 akar A. Jadi A-nya ini ada berapa? Akar A-nya ada berapa? Ada 2. Yang satunya ada 1, yang satunya ada 1 lagi. Jadi 1 akar A ditambah dengan 1 akar A. 1 tambah 1 ya 2. 2 apa? 2 akar A. Gitu ya. Bagaimana kalau akarnya berbeda? Akar B misalkan ditambah dengan akar C. Bisa nggak ini menjadi akar BC? Tidak bisa. Jadi ini tetap nggak bisa dijumlahkan karena akarnya ini berbeda. Begitupun dengan pengurangan. Misalkan 2 akar A dikurang dengan 3 akar A. Nah, akarnya ini sama. Akarnya ini sama kan ya. Jadi kita tinggal menjumlahkan angka yang di depan akar. Kita buka kurung, kita buat kurungnya ya. Kemudian di sini ada angka 2, yang satunya adalah min 3 atau negatif 3. Nah, akarnya ikut di belakangnya. Jadi 2 min 3 hasilnya adalah min 1. Min 1 apa? Min 1 akar A. Itu. Nah, kalau dikalikan gimana? Akar A tadi penjumlahan. Kalau dikali misalkan dikali dengan akar B. Ini gimana caranya? Ini bisa kita kalikan. Kalau perkalian bisa. Akar A dikali akar B jadinya akar A B. Ya, jadi A dikali dengan B. Kalau penjumlahan dan pengurangan itu syaratnya akarnya harus sama. Ingat-ingat, penjumlahan dan pengurangan akarnya harus sama. Kalau perkalian tidak sama nggak apa-apa, kita tinggal mengalihkan angkanya. Itu. Jadi kalau misalkan yang penjumlahan misalkan ada 3 akar A ditambah 4 akar A. Ini gampang dan sangat mudah sekali. 3-nya dengan 4 kita tambahkan. Hasilnya berapa? 7. 7 apa? 7 akar A. Karena akarnya sama. Kalau nggak sama, nggak bisa. Nggak bisa ditambahkan langsung. Baik, saya akan contohkan dengan angka. Misalkan ada akar nomor 1 ya. Saya tulis nomor 1. Akar 18. Ditambah dengan 5 akar 2. Ditambah lagi akar 72. Berapa hasilnya? Nah, bagaimana tadi? Disampaikan di awal, di materi awal tadi, akar bisa dijumlahkan dengan syarat akarnya sama. Supaya bisa sama, kita sederhanakan. Caranya bagaimana? Akar 18 kita rubah begini. Akar 18 adalah perkalian angka 9 dikali 2. Ya kan, 9 kali 2 hasilnya 18. Kemudian kita tulis saja yang di sini tetap 5 akar 2. Ditambah dengan akar 72. Kita rubah lagi supaya dia menjadi akar 2. Bagaimana caranya? 36 dikali 2. Sekarang kita akan pisahkan. Ini tadi ya sifatnya tadi ada perkalian kan. Akar 9 dikali 2 menjadi akar 9 dikali dengan akar 2. Hanya dipisah saja ini, angkanya kan sama. Gitu ya. Kemudian ditambah dengan 5 akar 2 ini tetap 5 akar 2. Sebelah kanan lagi ada akar 36. Kita tulis akar 36 dikali dengan akar 2.
Oke, sekarang kita akan hitung nih akar 9 ini berapa? 3 kan ya? Akar 9 itu 3, akar 2. Ditambah dengan 5 akar 2. Terakhir ada akar 36 ini berapa? 6. 6 akar 2. Nah, sekarang perhatikan akarnya kan sudah sama semua. Ya, akar 2, akar 2, akar 2. Kita tinggal menambahkan angka di depannya. 3, ini 3 ditambah 5. Sama dengan 8. 8 apa? 8 akar 2. Ditambah lagi dengan 6 akar 2. Sama dengan, ini tinggal menambahkan nih, 8 ditambah 6. Hasilnya adalah 14. 14 akar 2. Jadi, bisa dijumlahkan ketika akarnya sama. Gitu ya. Jadi, intinya penjumlahan dan pengurangan bilangan atau bentuk akar itu harus sama. Bentuk akarnya atau akar yang di belakangnya itu harus sama. Baik, kita akan lanjutkan soal nomor 2. Soal nomor 2 berkaitan dengan bentuk akar. Bagaimana soalnya? Akar dari 20. Maaf, nomor 2 saya ganti. Akar dari 27 ditambah 4 akar 3 ditambah lagi dengan akar 243. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita harus samakan akarnya. Kita sederhanakan bentuk akarnya ke dalam akar supaya nanti akarnya sama. Berapa hasilnya akar 27? Akar 27 kalau kita tuliskan menjadi akar 9 dikali 3 ditambah dengan 4 akar 3 ini tetap dalam soalnya memang sudah seperti itu. Sekarang kita akan cari akar 243. Ini adalah perkalian dari 81 dikali dengan 3. Baik, kita akan pisahkan akar 9 dikali dengan akar 3 ditambah 4 akar 3 ini tetap ditambah lagi akar 81 dikali dengan akar 3. Nah, sekarang akarnya kan sudah sama. Akar 9 berapa hasilnya? 3. Akar 3 ditambah dengan 4 akar 3. Nah, sekarang terakhir akar 81 berapa? 9. 9 akar 3. Nah, sekarang kita akan tambahkan langsung saja ya. 3 ditambah 4 ini adalah 7. 7 ditambah 9. Hasilnya adalah 16. 16 apa? 16 akar 3. Jadi hasilnya soal nomor 2 ini akar 27 ditambah 4 akar 3 ditambah akar 243 hasilnya adalah 16 akar 3. Terima kasih adik-adik, semoga ini bisa membantu kalian dalam belajar perpangkatan dan bentuk akar, khusus untuk materi matematika kelas 9. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.